Halo, Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penegakan hukum di Indonesia. Sepengetahuan saya saja ya. Indonesia adalah negara hukum, artinya negara yang semua penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan serta kemasyarakatannya berdasarkan atas hukum ya, bukan didasarkan atas kekuasaan belaka. Menurut Thomas Hobbes dalam bukunya Leviathan pernah mengatakan Homo homini lupus, yang artinya manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Manusia memiliki keinginan dan nafsu yang berbeda-beda antara manusia yang satu dan yang lainnya. Nafsu yang dimiliki manusia ada yang baik dan nafsu yang tidak baik. Terus, inilah salah satu argumen mengapa aturan hukum diperlakukan. Kondisi yang kedua, tampaknya bukan hal yang tidak mungkin bila semua masyarakat tidak memerlukan aturan hukum. Namun, menurut Cicero pernah menyatakan ubi societas ibius, artinya di mana ada masyarakat di sana ada hukum. Dengan kata lain, sampai saat ini hukum masih diperlukan, bahkan kedudukannya semakin penting. Negara kita telah dimiliki lembaga peradilan yang diatur dalam Undang-Undang Undang-Undang Dasar NKRI 1945, ialah Mahkamah Agung atau MA. Kedua ada Komisi Yudisial atau KY, dan yang terakhir ada Mahkamah Konstitusi atau MK. Selain lembaga negara tersebut, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 diatur pula ada badan-badan lain yang diatur dalam undang-undang tentang MA, KY, dan MK. Ini lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 ya guys, tentang kekuasaan kehakiman bagi Indonesia. Dalam rangka menegakkan keadilan telah ada sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lembaga pengadilan dan badan peradilan. Peraturan perundangan dalam bidang hukum pidana, kita memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Agar negara dapat melaksanakan tugas dalam bidang ketertiban dan perlindungan warga negara, maka disusunlah peraturan-peraturan yang disebut peraturan hukum. Peraturan hukum mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Di samping mengatur hubungan manusia atau warga negara dengan negara, serta mengatur organ-organ negara dalam menjalankan pemerintahan negara. Ada dua pembagian besar hukum. Pertama, hukum privat, ialah hukum yang mengatur hubungan antar manusia yang menyangkut kepentingan pribadi, atau misalnya masalah jual beli, sewa menyewa, pembagian warisan, dan yang lain-lain. Kedua, hukum publik, ialah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan organ negara atau hubungan negara dengan perseorangan yang menyangkut kepentingan umum. Peraturan-peraturan hukum, baik yang bersifat publik menyangkut kepentingan umum maupun yang bersifat privat menyangkut kepentingan pribadi, harus dilaksanakan dengan ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menurut Gustav Radbruch, seorang ahli filsafat Jerman, dalam buku Sudikno Mertokusumo tahun 1986, menyatakan bahwa untuk menegakkan hukum ada 3 unsur yang selalu diperhatikan, yaitu yang pertama, Gerechtigkeit atau unsur keadilan. Yang kedua, Zekmaßigkeit atau unsur kemanfaatan, dan yang ketiga, Sicherheit atau unsur kepastian. Yang pertama, unsur keadilan. Pelaksanaan hukum yang tidak adil akan mengakibatkan keresahan masyarakat sehingga wibawa hukum dan aparatnya akan luntur di masyarakat. Apabila masyarakat tidak peduli terhadap hukum, maka ketertiban dan ketentraman masyarakat akan terancam, yang ada akhirnya akan mengganggu stabilitas nasional. Dan yang kedua, ada kemanfaatan.
Selain unsur keadilan, para aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya harus mempertimbangkan agar proses penegakan hukum dan pengambilan keputusan memiliki manfaat bagi masyarakat. Hukum harus bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu, pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi manusia. Yang ketiga itu adalah kepastian hukum. Adanya kepastian hukum memungkinkan seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan. Misalnya, seseorang yang melanggar hukum akan dituntut pertanggungjawabannya atas perbuatannya itu melalui proses pengadilan. Dan apabila terbukti bersalah, akan dihukum. Oleh karena itu, adanya kepastian hukum sangat penting. Orang tidak akan mengetahui apa yang harus diperbuat bila tanpa kepastian hukum, sehingga akhirnya akan timbul keresahan. Penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi masalah dan tantangan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Penegakan hukum yang sangat penting diupayakan secara terus-menerus untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-hak dan kewajiban. Jadi itu saja yang saya ketahui tentang penegakan hukum di Indonesia. Apabila ada yang masih kurang, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.